Yang kedua, dijadikan bahan candaan dan olokan. Ini sekarang Bu, yang Anda tidak sadar, kalau Anda yang janda, na'udzubillah, a'azzanallah wa iyyakum, semoga Allah memuliakan kita semua, amin, dijadikan bahan candaan sebagai lagu. Apa struggle itu? Yang memang dia betul-betul berjuang dengan kuatnya untuk menghidupi anak dan melanjutkan kehidupannya. Tema di pagi hari ini memang tema yang saya sendiri, ya pokok temanya ini begitu loh. Tapi ya mudah-mudahan tema ini bisa memberikan pencerahan. Agar setiap dari kita, entah yang melihat ataupun yang dilihat, entah ketika kita ngelihat seorang janda, ataupun mungkin ada di antara pemirsa yang seorang janda kemudian dipandang orang lain, itu tidak ada pandangan yang buruk, merendahkan atau melecehkan, supaya senantiasa kita mendapatkan dari setiap orang yang kita temui, itu yang kita dapatkan kebaikan, supaya kita tidak memandang remeh, tidak melecehkan, tidak memandang dengan sebelah mata, tidak menjadi bahan olokan, bahan cibiran, entah itu janda wafat karena ditinggal wafat oleh suaminya, ataupun janda karena perceraian. Nah, maka yang pertama dulu, yang pertama, kebanyakan di antara kita kalau melihat janda itu yang terfikir di kepala apa? Itu yang tidak usah dipikir, ya jelas Bu. Apa yang terpikir tentang janda? Tidak punya suami. Lah kalau punya suami ya bukan janda peh. Panjenengan ya Masya Allah luar biasa, menyala bangku. Sudah begini, biasanya orang kalau ngelihat, maaf ngomongnya aja kayak tidak enak, apa bahasa lainnya ya tidak ada ya. Single parent bisa laki bisa perempuan, laki bisa dibilang single parent, single mom, yes, great. Sudah janda aja ya, semoga Allah memuliakan kita semua, amin. Yang pertama, biasa orang mikir janda itu ketika orangnya memang baik, yang melihat baik, yang dilihat juga seorang janda yang baik, maka perasaan yang muncul itu apa? Ingin memuliakan, ingin menghormati, dan perasaan yang muncul itu segan. Apa? Memuliakan, menghormati, segan. Karena antara yang melihat dan yang dilihat sama-sama orang baik. Yang melihat tidak punya pikiran jelek. Dia melihat seorang janda itu ya dia melihatnya dengan pandangan wajar saja. Apalagi ketika dia janda ditinggal wafat oleh suami. Wong namanya ajal ada di tangan siapa? Allah. Kalaupun dia janda karena perceraian, kita juga memandang itu merupakan takdir yang telah ditetapkan oleh Allah. Itu yang lihat. Sehingga yang muncul perasaan apa? Tidak ada perasaan yang macam-macam. Kesempatan. Dia ini butuh kasih sayang, dia ini butuh pelukan. Tidak ada pikiran begitu, karena yang memandang orang yang baik, hatinya bersih. Yang dipandang juga sama. Maka hati-hati. Terkadang memang ini oknum, saya tidak berani ceramah medeni sekarang. TikTok ini kalau komentar jahat-jahat, ini sebagian oknum di antara para janda itu. Ada yang memang tidak bisa menjaga diri, sehingga mereka itu setelah jadi janda itu kesannya apa? Uraan. Uraan itu bahasa Indonesianya apa? Apa? Petakilan, ngawur, tidak mampu menjaga sikap, ngomongnya sembarangan, pergaulannya sembarangan, sikapnya maaf dalam tanda kutip terkesan memalukan. Dan dia tidak ngerti bahwa itu sedang merendahkan dirinya sendiri. Nah, maka pantas kalau salah satu di antara dua ini buruk, entah hatinya atau sikapnya atau perangainya akan memunculkan kesan yang tidak baik. Itu nomor satu. Maka kapan dipandang dan dilihat baik? Itu ketika yang melihat orang baik dan yang dilihat juga pandai membawa diri, sikapnya dijaga, tutur katanya dijaga. Jangan sampai setelah Anda menjadi janda, na'udzubillah min dzalik, a'azzanallahu wa iyyakum, itu menjadikan Anda itu kesannya apa? Oh, dagangan ya diapi-api maneh. Dulu waktu masih punya suami, lah ini kejadian kan?
Waktu masih punya suami, kesannya apa? Sembarangan. Dia tidak merawat tubuhnya, dia tidak merawat pakaiannya, pokok macam-macam. Setelah ditinggal oleh suaminya, baru kemudian dia merasa, oh ini sekarang jadi, jangan dagangan ya. Sekarang sudah menjadi perhatian orang, yang saya akan menjadi menarik untuk dipandang laki-laki, supaya dia mau menikahi. Nah maka itu yang pertama. Jadi kesan yang pertama, untuk orang baik, akan memandang janda itu tidak dengan pandangan jelek, tapi dengan pandangan memuliakan, menghormati, dan menyegani. Menyegani itu apa? Memandang dengan pandangan wibawa. Wibawa. Nomor dua, ada orang yang ketika memandang janda itu, Bu, itu dipakai bahan guyonan, dipakai bahan candaan, jadi dijadikan bahan untuk tertawaan. Nah maka ini parah ini. Ini termasuk merendahkan orang lain yang di dalam Islam dilarang. Maka dalam Islam, dalam surah Al-Humazah, wailul likulli humazatil lumazah. Ini masuk ke dalam makna itu. Entah mereka mencela dengan lisannya kepada seorang janda, atau mereka mencela dengan seorang janda dengan lirikan matanya. Coba, ada enggak begitu? Ketika seorang janda datang ke pengajian, kemudian datangnya terlambat. Saya tahu kamu janda, tapi gak usah ganggu. Terbang sana, terbang sini, balik sana, balik sini. Gak ada senapan angin? Ada. Kesian tapi. Dan saya pernah dikasih Abu Shanum senapan angin laras panjang. Saya penasaran aja, blas gak tahu, latihan gak tahu, nyoba yo gak tahu. Dikasihnya lengkap lagi sama pelurunya, gotrinya itu. Saya cek, ada burung mencolok di rel. Mencolok di rel. Ada burung di dahan pohon. Waktu itu umi saya nanam sirsak yang daunnya diminum. Sudah, saya tembak itu. Saya pikir dalam hati, gak mungkin kena. Wong latihan ndak pernah, nyoba ndak pernah. Dan itu seingat saya pertama kali saya main senapan angin. Saya keker tak, subhanallah, pas di kepalanya. Langsung sama anak saya bilang apa? Ayo wabi, burungnya mati, nanti Allah marah. Oh tambah nyewesek jero dodo saya. Astagfirullahaladzim. Dan sampai sekarang ingat saya, ya Allah, semoga sama Allah diampuni. Beda, sudah pernah dipakai sudah. Sudah pernah dipakai mulai hari itu. Nah sudah. Sekarang ini masuk dalam makna ayat wailul likulli humazatil lumazah. Mencela orang lain entah dengan lisan atau dengan perbuatan. Kalau dengan lisan apa? Delok entah Mbak. Mosok jadi seorang janda kok malah sering keluar rumah. Lah Anda tidak tahu, boleh jadi dia keluar rumah karena keperluan mendesak untuk anak-anaknya. Iya Banda? Maka yang paling aman, yang paling selamat, tidak mendatangkan dosa, itu sudah. Kalau tidak tahu, tidak usah ikut komentar. Tidak usah ikut komentar. Nah, atau merendahkan mereka dengan sikap. Ngikutin gaya jalannya, pura-pura memamerkan bentuk lipstiknya yang sekarang mulai warnanya rada aneh. Dulu merah normal, sekarang mulai ungu untuk menentukan status. Karena ungu itu warna apa? Lah itu saya bingung, katanya siapa ungu itu warna janda itu loh. Oh kata Ustaz, saya tanya warnanya apa, Anda yang jawab janda kok. Ini siapa yang bikin? Kan kesian yang ungu-ungu ini. Ada berapa ungu di sini ya? Nah, atau dengan sikap. Nah, pada poin kedua, merendahkan, menjadikan bahan ejekan, menjadikan objek olokan, ini hukumnya haram. Kenapa begitu? Karena apabila itu dalam tanda kutip dianggap sebagai aib, tutup kutip, maka ketika Anda merendahkan orang yang Anda anggap memiliki aib, maka disebutkan dalam hadis Anda tidak akan wafat sampai Anda mengalami yang sama. Na'udzubillah min dzalik. Sekarang kalau suruh milih, Anda milih meninggal duluan atau ditinggal mati? Ayo, Anda pilih yang mana? Anda pilih Anda yang meninggal duluan atau suami yang meninggal duluan? Ayo jujur, milih mana? Hah? Bareng? Ya harapannya sih kalau bisa bareng ya bareng ya. Tapi ya apa caranya bareng? Kecelakaan mau Anda? Kan ya serem. Milih suami duluan, bagus, teruskan aja suami dulu pokoknya. Suami, ini suami semua ini. Nah sudah,
Artinya ketika suami meninggal duluan berarti Anda memegang status apa? Dan janda itu ibu-ibu kalau usianya sudah 60, 65 tidak jadi masalah. Tapi yang jadi masalah ketika usia mereka masih 30, bukan jadi masalah karena mereka masalah ya, bukan, tapi artinya akan mendatangkan banyak penilaian ketika usianya 30, 35, 40, 45, bahkan sampai usia 50-an, karena ada perempuan yang memang pandai merawat tubuhnya sehingga usia 50-an tampak masih menarik di pandangan siapa? Laki-laki. Nah, maka hati-hati, jangan dijadikan bahan olokan, jangan dijadikan bahan candaan. Karena hukumnya apa? Haram. Kenapa begitu? Karena khawatir. Iya, saya tahu kamu mau curhat. Sini. Tahu apa sudah? Nah, sudah. Itu yang kedua. Yang ketiga. Apa pandangan orang ketika melihat janda? Nomor satu tadi apa? Memuliakan, menghormati, dan segan. Karena menganggapnya apa? Seorang perempuan yang struggle. You know struggle? Apa struggle itu? Yang memang dia betul-betul berjuang dengan kuatnya untuk menghidupi anak dan melanjutkan kehidupannya. Yang kedua, dijadikan bahan candaan dan olokan. Ini sekarang Bu, yang Anda tidak sadar kalau Anda yang janda, na'udzubillah, a'azzanallahu wa iyyakum, semoga Allah memuliakan kita semua, amin, dijadikan bahan candaan sebagai lagu. Itu maaf loh ya, itu ada nilai membuat perempuan janda sebagai bahan guyonan. Kuda mana, kuda mana, coba terus, janda mana engkau senangi, janda yang, nah coba, akhirnya Anda itu seakan-akan menjadi barang. Nah, maka lagu itu lucunya apa? Yang senang menyanyikan malah perempuan. Di acara arisan perempuan, di acara rekreasinya perempuan, acara ini, acara itu malah joget-joget, bahkan yang nyanyi janda. Coba, maksud Anda tidak merasa bahwa lagu itu merendahkan? Atau kalimat-kalimat janda semakin di depan? Coba, ini kan kalimat menjadikan janda itu sebagai bahan candaan. Nah, maka ibu-ibu sekalian, kenapa sampai kemudian janda itu dijadikan bahan candaan? Ya sama, kembali pada dua hal tadi. Entah karena memang objeknya yang memang merelakan diri untuk dijadikan bahan candaan, memang dia mancing dengan sikapnya, dengan ucapannya, dengan celotehannya, dengan dia tidak mampu menjaga pergaulannya, atau memang orang yang menjadikan bahan candaan sudah tidak punya hati, sudah tidak punya hati. Kalau dipikir, perempuan mana yang pengen jadi janda coba? Tidak ada. Kecuali kalau memang dia mendapatkan suami yang betul-betul jahat, tidak bertanggung jawab, suami yang nakal luar biasa, pantas kalau dia kemudian memilih, nampaknya untuk saya jadi janda lebih baik. Tapi kan bukan itu dari awal yang dia inginkan. Ketika awal membangun rumah tangga, dia kepingin rumah tangga yang baik. Apalagi seorang istri yang ditinggal wafat oleh suami. Jangan dijadikan bahan candaan. Nomor 3. Apa sikapnya? Dijadikan tempat pelecehan, dalam tanda kurung seksual. Hati-hati. Di WA kirimi foto, malam-malam orang lagi tidur sama pasangannya di WA, kalau gini, malam gini kamu yang meluk siapa ya? Coba, ini pelecehan secara seksualitas. Itu menjadikan mereka itu sebagai bahan apa? Pelecehan seksual. Haram, gak boleh. Dan ini pun kembali kepada dua, antara pelakunya atau korbannya. Ada yang memang menjadi korban, tapi karena dia sendiri yang mancing. Malam-malam WA sama seorang laki-laki yang tidak jelas dari mana, tidak jelas siapa, tidak jelas kemudian agamanya seperti apa di WA. Aduh, kok tiba-tiba ingat suami ya? Nanti suami yang gombal ini apa? Semua macam-macam, saya tidak ngerti soalnya belum pengalaman. Kalau saya cerita terlalu banyak nanti Anda curiga nanti lo korup. Maka khawatir juga ceramah model begini ya. Nah, maka perhatikan yang ketiga, boleh jadi janda itu menjadi tempat pelecehan seksual, entah secara verbal, bukan herbal ya. Verbal. Kalau herbal itu pelecehan seksual pakai daun muda. Atau pakai madu, tapi madunya madu gandeng, bukan tenteng. Ngerti madu gandeng? Apa Haja Yuning?
Saya kapan waktu ketemu Haja Yuning dibonceng suaminya loh. Kapan hari? Di mana ya? Saya lihat, oh ini suaminya, Masya Allah, masih tampan luar biasa. Top loh. Sudah? Maka jangan sampai. Nah, maka dengan itu poin pertama dulu. Ada 3 pandangan manusia terhadap seorang janda. Nomor 1, memuliakan, dan itulah yang seharusnya kita lakukan. Entah Anda sebagai laki-laki atau sebagai perempuan, Anda temannya, saudaranya, atau siapapun di antara orang-orang yang hidup bersamanya. Yang kedua, jangan dijadikan bahan lelucon. Sampai di truk, kutunggu, nggak bisa. Ada tulisan, gadis memang manis, tapi janda selalu menggoda. Iya, tulisan-tulisan seperti itu. Nah, ini menjadikan mereka sebagai bahan lelucon. Tidak boleh. Yang ketiga, apalagi sampai menjadikan mereka sebagai bahan pelecehan seksual. Di WA, dikirimin foto, bahkan maaf, sampai betul-betul ketemu dan terjadi terjadi perbuatan haram yang mereka berdua lakukan. Na'udzubillah min dzalik. Nah, sekarang berikutnya, poin yang kedua, apa sikap seorang janda setelah ditinggal wafat oleh suami atau diceraikan oleh suami? Menikah lagi atau bertahan dengan status jandanya? Anda pilih yang mana? Ini yang saya bicarakan tetap janda yang masih memunculkan fitnah ya. Jadi kalau usianya sudah ya ditinggal wafat suaminya 80, si jandanya 75, 70 ya, tentu dia akan pilih apa? Sendiri, karena kalau dia memilih menikah pun ya mau nikah sama siapa kan? Juga dia sudah terlalu tua. Walaupun kita yakin, ibu-ibu perhatikan Bu ya, menikah itu tidak melulu yang dibicarakan urusan ranjang. Kadang-kadang orang itu menikah karena butuh teman ngobrol. Dia itu menikah karena dia butuh teman di waktu malam, kalau sendirian kan mengkhawatirkan. Nah, maka jangan dipikir kalau ada orang sudah sepuh, mungkin usianya 55, terus ditinggal wafat suami, terus dia nikah lagi, Anda pikir, apa ya sih metu santen nih. Nah, kayak gitu-gitu lah, astagfirullahaladzim. Kenapa? Itu kelapa. Ini bukan kelapa. Sudah ya? Sudah. Nah, maka apa yang harus dilakukan seorang janda ketika dia ditinggal wafat oleh suami? Ketika usia 35, 40, 45, mungkin di awal-awal 50. Nah, apakah dia memilih menikah atau dia memilih untuk tetap menjanda? Pilihannya yang mana? Menikah, tetap menjanda. Nah, dua-duanya boleh. Dua-duanya boleh. Sekarang kita bahas yang nomor 1 dulu. Ketika dia memilih untuk menikah. Ketika seorang janda memilih untuk menikah. Dan di sini dibedakan janda yang ditinggal wafat atau janda yang sudah ditinggal karena perceraian. Wafat berbeda dengan janda perceraian. Ketika Anda janda wafat, kok Anda ya bahasanya? Ada? Maksud saya bahasanya jangan Anda gitu, kok tidak enak. Nah, kalau kasusnya seorang janda yang ditinggal wafat, ketika dia memilih untuk menikah lagi, nomor 1, perhatikan, apa yang harus dia lakukan? Nomor 1, memilih pasangannya yang pas. Memilih pasangan yang pas itu agar jangan sampai menjadi fitnah di kalangan orang yang melihat. Misalkan seorang janda itu ditinggal wafat usianya 45 tahun. Terus dia pilih seorang laki-laki usianya 21. Jadi omongan enggak? Jadi omongan apa enggak? Sehingga kenapa? Loh, saya tidak ngomong boleh apa tidak, cuma kita ngomong idealnya. Kalau dia pilih yang terlalu muda, akan memunculkan apa? Omongan dari orang. Oh, mentang-mentang kaya yang dipilih yang muda. Coba tidak kaya, siapa yang mau sama dia? Akhirnya apa? Apa yang dia lakukan?
menyebabkan orang lain berdosa untuk mencelanya. Kenapa? Karena orang lain pasti punya pikiran yang jelek. Betul apa enggak ini? Kejadian apa enggak? Kejadian. Maka nomor satu, pilih seorang suami yang pas. Baik pas secara usia, atau mungkin pas secara bukan cuma usia ya, mungkin secara status juga. Kalau dia mungkin seorang duda juga, atau dia seorang perjaka tapi usianya juga tidak terlalu muda, atau dia yang lebih tua dari Anda tapi ya pokok cari yang usianya pas, secara status juga pas, dan cari seorang suami yang minim konflik supaya Anda tidak tersakiti nanti Anda jadi baperan, mentang-mentang saya janda, saya dizolimi seperti ini. Nah itu karena apa? Karena boleh jadi salah di awal ketika memilih pasangan. Nah apalagi ketika suami yang Anda pilih untuk menutup jandanya Anda itu seorang suami yang sudah beristri, berarti Anda dijadikan istri yang kesekian. Maka pilih yang betul-betul minim konflik, cari yang pantas, seorang laki-laki yang pantas. Supaya apa? Anda tidak menjanda dua kali. Walaupun itu tentu di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya Anda dalam posisi Anda janda, Anda tidak semakin baperan karena suami yang menganggap Anda itu remeh. Kenapa? Karena suaminya mungkin bertanggung jawab, suaminya ngerti agama, suaminya orang yang gak petakilan. Sehingga Anda itu terselamatkan, nomor satu. Nomor dua, jangan pernah sekalipun, kecuali ditanya, jangan pernah sekalipun Anda menyebut kebaikan suami Anda yang wafat di depan suami Anda yang baru. Kecuali kalau memang ditanya atau ada keperluan. Kenapa begitu? Nanti si suami ini akan merasa apa? Dibanding-bandingkan. Karena begini Bu, janda wafat beda dengan janda cerai. Kalau janda wafat, suami tetap di hati. Kalau janda cerai boleh jadi mangkal dalam hati karena suaminya itu menceraikannya atau dia malah yang menuntut cerai. Nah, maka kalau Anda janda wafat, kalau ada kasus janda wafat, maka jangan sekalipun menyebut kebaikan suami yang sebelumnya di depan suami yang baru, kecuali di depan anak-anaknya dengan suami yang sebelumnya. Bapakmu Masya Allah, tidak ada yang bisa mengalahkan. Tapi kalau di depan suami yang sekarang, jangan. Yang ketiga, ketika Anda janda wafat dan Anda memilih untuk menikah, harus totalitas seperti menikah yang pertama. Tetap melayani suami dengan semaksimal mungkin, tetap taat kepada suami dengan semaksimal mungkin, tetap menjadikan suami yang nomor satu. Karena biasanya kalau sudah janda itu dia merasa apa? Ala wis opo ono gelem yang ini gak gelem ya wis. Nah ini tidak bisa, karena ketika Anda memutuskan menikah, maka Anda itu memutuskan untuk mengabdi kepada seorang suami. Kecuali kalau Anda memang dari awal tidak memutuskan menikah, ya sudah, memang Anda kepingin, sudahlah kayaknya capek ya melayani suami, harus kalau keluar rumah harus begini, kalau di rumah ada suami harus seperti ini, wes saya mau fokus ibadah dan membesarkan anak. Beda itu kalau janda ditinggal mati. Kalau janda cerai dan dia memutuskan untuk menikah lagi, sekarang diperhatikan, nanti saya bacakan beberapa dalilnya ya, karena ada beberapa dalil tentang keutamaan janda yang ternyata kesohihan dalil itu oleh para ulama diperselisihkan. Salah satunya yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Haythami di dalam kitab hadisnya. Al-Imam Al-Haythami itu cerita di dalam hadis, Nabi Muhammad itu kan yang pertama kali masuk ke dalam surga. Ketika Nabi Muhammad mau masuk, ternyata diselip. Diselip itu apa? Didahului, diserobot oleh seorang perempuan. Rasulullah tanya, "Ma baluki?" Bu, ada apa ini kok Anda jadi duluan? Terus disebut apa? Ternyata keutamaannya perempuan itu adalah seorang perempuan yang ditinggal wafat oleh suaminya dan dia lebih memilih untuk tidak menikah supaya fokus membesarkan anak-anaknya. Tapi itu hadis diperselisihkan oleh para ulama. Ada lagi hadis yang lain yang mengatakan nanti di surga seperti ini bareng Nabi Muhammad, seperti orang yang mengasuh anak yatim.
Seperti ini. Apa itu? Ketika seorang janda menjaga kehormatannya, tetap tidak menikah untuk membesarkan anak-anak yatim itu. Nah, tapi sama, dalil ini kesohihannya juga diperselisihkan. Maka yang kita sampaikan sekarang, apa-apa yang berkaitan dengan hukum syariat dengan kaidah-kaidah umum. Kaidah umum itu apa? Artinya patokan dan rumus-rumus dasar. Nah, sekarang kalau Anda janda cerai, kalau kasusnya janda cerai, kemudian dia memilih untuk menikah lagi, dan ini banyak, kalau janda cerai nikah lagi banyak. Tapi kalau janda wafat menikah lagi, itu nampaknya 50-50 lah. Karena kalau janda menikah itu dia tidak mengalami trauma dalam rumah tangga. Maaf, kalau janda wafat itu dia tidak mengalami trauma dalam rumah tangganya, sehingga dia merasa kenapa harus diganti dengan yang lain, biarkan kenangan ini saya bawa sampai mati. Tapi kalau janda cerai, ini kan biasanya karena ada masalah, biasanya karena memang muncul masalah, sehingga dia ingin menutupi kesedihannya itu dengan mencari pasangan yang lebih baik. Sudah. Sekarang ketika kasusnya janda cerai dan dia memilih untuk menikah, nanti kalau milihnya tidak menikah, sama antara janda mati atau janda cerai, sama. Ketika Anda memilih untuk menikah dan kemudian itu adalah janda cerai, yang pertama nomor satu, jangan mengulang kesalahan yang sama. Jangan mengulang kesalahan yang sama. Maksudnya apa ibu-ibu? Nabi Muhammad SAW bersabda, ana janda Ustadz dan ana yang menggugat cerai. Masya Allah, bisa kirimkan nomor WA-nya ya. Nanti saya punya teman, ada Abu Shanum, ada Mas Arif, ada Mas Fevri, ada Mas Dian, insya Allah siap sudah. Ada Ogle juga siap. Ogle itu yang badannya kayak gini, mentolek kayak Popeye the Sailor Moon. Sailor Moon apa? Sailor Man. Oh, kayak film jadinya ya. Sudah. Jangan mengulang kesalahan yang sama. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'min, orang beriman itu tidak akan jatuh. Oh, ada yang di atas ya. Ibu-ibu, kenapa Anda ngelihatnya gini banget? Kayak sedih gitu. Kenapa, Bu? Nah, yang kedua ibu-ibu sekalian, yang pertama, ketika Anda janda cerai dan Anda menginginkan untuk menikah lagi, jangan mengulang kesalahan yang sama. Kenapa? Karena masih banyak kesalahan lain yang perlu Anda coba. Kenapa? Karena masih banyak kesalahan lain yang perlu Anda coba. Jangan salah yang sama terus. Nggak, itu guyon ya. Tolong, dakwah pendek jangan dipotong. Dakwah pendek lek motong, ya Allah. Potongan itu pasti bilang, Ustadz, saya kalau terlanjur dapat suami yang tidak baik bagaimana? Saya bilang, tuker tambah, dipotong jeret sampai situ. Terus di belakangnya musik jedak-jeduk gitu, dak-duk-dak. Terus muka saya itu maju mundur gitu. Astagfirullah. Ini tolong ya, pesan buat teman-teman di YouTube, di channel TikTok dakwah pendek. Silakan potong video kami dan kami tidak pernah keberatan. Siapapun, bahkan dari awal kami bikin YouTube, siapapun boleh ambil, boleh potong dengan syarat bertanggung jawab. Jadi kalau motong ya yang pas lah, jangan tuker tambah, dak-duk-dak-duk. Jadi kesannya kayak saya ini Ustadz abal-abal. Nah, maka jangan mengulang kesalahan yang sama. Karena Nabi Muhammad mengatakan seorang mukmin tidak boleh terjatuh dalam lubang yang sama sampai 2 kali. Maksudnya begini Bu, ketika pernikahan pertama yang gagal dan pernikahan itu Anda cek, ini kesalahannya di mana? Oh, kemarin salahnya ketika saya memilih suami. Nah, maka sekarang dicek, jangan lagi Anda salah ketika memilih suami. Oh, kemarin salahnya karena niatan saya bukan untuk ibadah. Saya nikah dengan dia karena niatan saya dia orang kaya. Oh, kesalahannya kemarin karena saya menikah tanpa restu dari orang tua. Oh, kesalahannya kemarin karena saya ketika menikah, saya menikah itu hanya mengejar status karena usia saya sudah cukup tua. Ya belum tua lah ya, artinya sudah telat, tapi saya tidak kunjung menikah. Nah, maka jangan mengulang kesalahan yang sama. Jadikan perceraian Anda sebelumnya sebagai apa? Pelajaran. Faham ibu-ibu? Faham Bu? Nomor 2, ketika Anda janda cerai. Ketika Anda janda cerai,
Maka Anda harus perhatikan untuk ketika memilih pasangan yang berikutnya, Anda harus memilih pasangan yang jauh lebih baik dibanding orang yang sebelumnya. Jangan di bawahnya atau sama. Kenapa? Kalau di bawahnya, ya bahaya Anda. Kalau sama, ya Anda akan mengulang sesuatu yang sebelumnya terjadi. Maka bagaimana? Cari yang lebih baik. Ustadz, ya tidak mungkin lebih baik. Ustadz, uang saya sudah statusnya apa? Janda. Nah, itu yang bikin Anda tidak dapat. Karena dari awal Anda sudah pesimis. Maka Anda harus optimis. Nah, maka nomor satu, jangan mengulang kesalahan yang sama. Maka perbaiki kesalahan yang sebelumnya untuk supaya rumah tangga berikutnya lebih baik. Yang kedua, cari pasangannya jangan sembarangan. Jangan mentang-mentang, alah saya lo janda, siapa sih yang mau sama janda? Lo jangan salah paham. Ketika Anda menjaga kehormatan Anda menjaga sikap Anda merupakan perempuan yang betul-betul ibadahnya baik, akhlaknya baik, derajatnya juga bagus, maka tentu walaupun Anda sudah janda, Anda tidak akan diremehkan oleh orang lain. Sehingga Anda tetap punya nilai tawar yang tinggi. Itu ketika milih menikah. Sekarang, ketika milih tidak menikah. Dan biasanya memilih tidak menikah itu ketika ditinggal wafat. Ketika ditinggal apa? Wafat oleh siapa? Suaminya. Begini Bu. Anda boleh memilih untuk tidak menikah lagi. Dan belum tentu ini lebih baik. Belum tentu. Tapi tergantung keadaannya masing-masing. Dengan beberapa syarat. Syarat nomor 1. Ini syarat prinsip. Syarat dasar. Ketika Anda memilih untuk tidak menikah lagi, Anda harus yakin Anda selamat dari dosa. Ngerti maksud saya? Anda harus yakin, saya mampu. Saya bisa. Untuk kebutuhan biologis, saya nggak terlalu yang menggebu. Karena mohon maaf ibu-ibu ya, kita sampaikan saja, memang urusan nafsu, atau apa ya bahasanya ya, syahwat, libido, birahi atau yang na'udzubillah. Yang semisal dengan itulah, itu satu dengan yang lain itu tidak sama Bu. Ada perempuan yang memang dia tidak terlalu apa ya, tidak terlalu menggebu. Dia ya biasalah, normalnya perempuan ya 4 tahun sekali lah. Kenapa? Kelamaan. Ya sudahlah, sehari 4 kali lah. Kenapa? Kebanyakan. Bingung, satu kelamaan, satu kebanyakan, maunya berapa? Wes. Jangan disebut Bu ya. Sudah. Ada memang perempuan yang secara naluri, memang dia hasratnya tinggi. Nah ini bahasa bagus. Hasratnya apa? Tinggi. Sehingga ketika seperti itu, dia khawatir kalau dia tidak menikah akan terjatuh pada dosa. Baru kemarin, ada yang WA. Cuma tidak saya balas karena ini mengkhawatirkan Ustadz, suami saya jahat. Saya tidak tahu nomor saya ini dibagi sama siapa. Ibu-ibu tolong yang punya nomor saya Bu ya, jangan dibagi sembarangan Bu. Kalau mau bagi nomornya orang, itu adabnya izin dulu. Ustadz, ada satu yang mau minta nomor antum. Dikasih apa tidak? Jelaskan orangnya siapa. Orangnya itu ketua majelis taklim kah? Orangnya ini begini kah? Supaya apa? Saya bisa memilah dan memilih. Ini penting apa tidak? Bukan karena saya pengen, ini korban baru ini, astagfirullahaladzim. Tidak, tapi kita perlu, apalagi nomor saya sekarang tercemar banget. Nah nanti insya Allah nomor ini saya kasihkan Abu Shanum aja, biar dia yang pegang, saya pakai nomor baru, biar selamat dari lisannya ibu-ibu ini. Ini nomor, saya tidak pernah ganti udah belasan tahun. Karena orang yang suka gonta-ganti nomor itu kemungkinannya 2. Kalau tidak istrinya banyak, ya utangnya banyak. Gonta-ganti nomor. Ada ustadz kita sampai nomornya di HP itu ada 4. AB1, AB2, AB3, AB4. Temennya Abu Sanum ini. Dituwil puning mesti gak iso. Oh nomornya sudah ganti. Ganti mana? Diuber sopo sampai ini. Sampai curiga saya. Tapi mau suudzon ya takut, khawatir saya dirukyah nanti ya. Sudah. Maka namanya hasrat, naluri, tiap orang tidak sama. Nah untuk orang-orang yang memang hasratnya tinggi, maka akan lebih selamat ketika Anda menikah. Tapi kalau Anda menganggap hasrat Anda itu normal itu ya normalnya perempuan lah.
Yang penting ya kalau dalam fikih itu ya tidak sampai 40 hari lah. Itu artinya paling jarang harus di bawah 40 hari. Tapi kan kalau normalnya kan kalau masih usia-usia seperti ya 30, 40 ya mungkin sepekan 2 kali, sepekan 3 kali, nampaknya sudah pas lah. Tapi ada perempuan yang bahkan sampai sebulan pun biasa dia. Tidak apa-apa. Karena apa? Mungkin dia perempuan dengan aktivitas yang tinggi, perempuan dengan pikirannya itu berjalan dengan serius sehingga dia teralihkan. Nah, sekarang yang pertama, ketika Anda memilih untuk tidak menikah lagi, yang paling prinsip Anda punya keyakinan dengan tidak menikah itu Anda selamat dari dosa. Yang kita maksudkan dosa di sini, maaf dosa zina. Entah na'udzubillah a'azzanallah zina dengan orang lain atau bahkan dengan diri sendiri. Paham yang saya maksud ya? Melakukan dalam bahasa Arab itu istimna. Istimna itu kalau perempuan ya mungkin Anda paham lah ya, tidak pantas ngomongnya itu loh kayak ya opo gitu. Sudah. Itu poin pertama. Kalau Anda memilih tidak menikah lagi. Poin kedua, ketika Anda memilih untuk tidak menikah lagi, Anda harus yakin putra-putri Anda tidak terbengkalai ya. Tidak menjadi korban diterlantarkan, baik secara pendidikan atau secara pengasuhan emosional. Pengasuhan itu kan anak, namanya anak butuh bapak apa enggak? Butuh. Atau secara finance. You know finance? Ya, Anda kalau finance enggak mungkin enggak no lah, mesti no lah ya. Mesti tahu lah Anda. Nah, secara finance. Karena apa? Ketika Anda egois, karena Anda merasa, saya tidak butuh laki-laki kok. Hasrat saya tidak terlalu menggebu. Bisalah saya tahan, tidak jadi masalah. Tapi dengan itu Anda egois. Ternyata anak-anak Anda butuh seorang ayah. Anak Anda butuh kehidupan ekonominya juga baik. Ada seorang laki-laki yang menghidupinya. Anak Anda butuh tempat tinggal misalkan. Karena kalau tinggal bersama orang tua mungkin tidak nyaman. Kan begitu. Nah itu poin kedua. Poin yang ketiga, ketika Anda memilih untuk tidak menikah lagi, maka Anda harus meraih surga dengan ibadah selain suami. Nah, itu sekarang materi kita. Berarti, ingat, poin pertama. Pandangan manusia kepada seorang janda tergantung siapa? Tergantung yang melihat dan tergantung si jandanya. Kalau terhormat, terhormat. Kalau dia berwibawa, wibawa. Jangan dijadikan bahan candaan dan jangan dijadikan bahan pelecehan seksual. Yang kedua, ketika memilih untuk menikah lagi, maka antara janda meninggal dan janda cerai berbeda. Kalau janda cerai, jangan mengulang kesalahan yang sama. Dan jangan sembarangan memilih suami yang baru. Kalau janda ditinggal wafat, ingat, jangan sekalipun menyebut kebaikan suami yang lama di depan suami yang baru, dan harus totalitas seperti pernikahan yang pertama. Nah sekarang ketika memilih untuk tidak menikah, nomor satu harus yakin tidak akan terjatuh dalam dosa. Yang kedua, tidak khawatir menerlantarkan anak. Sip. Sekarang ketika Anda memilih untuk tidak menikah, maka ada ibadah-ibadah yang bisa Anda lakukan. Nah sekarang yang pertama ibu-ibu, tidak ada aib seseorang itu menjadi janda. Aib atau tidak? Tidak. Entah janda wafat atau janda cerai, tidak aib. Kalau janda wafat, apalagi? Yang terkadang menjadi masalah janda apa? Janda cerai. Karena kalau janda cerai, mesti orang mikirnya apa? Mesti ada masalah. Karena kalau tidak ada masalah, cerai enggak dia? Enggak mungkin. Dan masalah itu boleh jadi dari suami, boleh jadi dari istrinya. Nah maka tentu pandangannya orang kepada orang yang janda cerai itu akan mikir apa? Dan ini bukan cuma janda, juga duda cerai, pikirannya ini mesti bermasalah. Nah maka dengan itu kita tegaskan tidak ada aib menjadi janda. Nah ayatnya Anda buka surat At-Tahrim ayat 5. Surat At-Tahrim ayat 5. Dalam surah At-Tahrim ayat 5, bahkan Nabi Muhammad SAW oleh Allah diberi tawaran ganti. Kalau
istri yang ada sekarang itu tidak bisa taat, tidak bisa baik, tidak bisa menghormati, tidak bisa menjaga kehormatan dan kemuliaannya, maka Allah tawarkan ganti. Dan salah satu yang Allah tawarkan sebagai penggantinya apa? Thayyibatin. Thayyibat artinya apa? Para janda. Berarti ketika janda itu oleh Allah ditawarkan menjadi pengganti untuk istrinya Nabi Muhammad, menjadi istrinya Nabi Muhammad, tidak mungkin Allah menawarkan untuk Nabi sesuatu yang jelek. Tidak mungkin Allah menawarkan untuk nabinya sesuatu yang buruk. Tidak mungkin Allah menawarkan untuk nabinya sesuatu yang aib. Maka ayatnya mengatakan, Asa Rabbuhu. Surat apa tadi? At-Tahrim. Ayat berapa? 5. Asa rabbuhu in talaqakunna an yubdilahu azwajan khairan minhun muslimatin mu'minatin qanitatin taibatin abidatin saihatin thayyibatin wa abkara. Artinya begini, tidak usah pakai Allah. Artinya, jika dia, yaitu Nabi Muhammad, menceraikanmu, munya di sini siapa? Istri Nabi Muhammad. Maka boleh jadi Allah akan memberikan ganti kepada Nabi Muhammad. Siapa itu? Istri-istri yang lebih baik dibandingkan kalian. Nomor 1, muslimatin, yang betul-betul muslimah. Yang kedua, mu'minatin, yang imannya kuat. Nomor 3, qanitatin, yang sangat-sangat taat kepada Allah dan Rasulnya. Taibatin, yang senantiasa bertaubat. Abidatin, yang senantiasa beribadah. Saihatin, yang rajin puasa. Baik mereka thayyibatin, entah mereka itu seorang janda, wa abkara, ataukah mereka itu masih gadis. Bahkan semua istri Nabi Muhammad kecuali ibunda Aisyah, semua dinikahi dalam keadaan janda. Nah berarti apabila ada kasus seorang menjadi janda, Anda tidak tercela. Anda tidak tercela. Sehingga jangan merendahkan diri untuk menurunkan standar suami. Jangan. Tetap yang mulia. Karena ibunda Khadijah itu sudah, mohon maaf ya, dinikahi Nabi Muhammad dalam keadaan janda 2 kali. Dalam keadaan sudah 2 kali menjanda, radhiyallahu ta'ala anha. Tapi kemudian apa? Ibunda Khadijah itu jadi rebutan laki-laki semuanya di zaman itu. Kenapa? Berwibawa, terhormat, cantik, baik, Masya Allah. Termasuk kaya. Termasuk apa? Itu terakhir saja. Termasuk apa? Kaya raya. Sudah ya? Kemudian Anda buka surat Al-Ahzab. Surat Al-Ahzab ayat yang ke-35. Anda buka dalam surah Al-Ahzab. Aku janda independen Ustaz, gak ada pasangan juga sudah bahagia. Cukup gak apa-apa kan Ustaz? Dan cukup gak apa-apa kan gak nikah lagi Ustaz? Ya tidak apa-apa, boleh. Karena tadi sudah kita sampaikan, selama Anda yakin Anda tidak akan terjatuh pada perbuatan dosa. Dan dosa itu, maaf Bu ya, bukan cuma zina saja loh Bu. Dosa itu apa? Menghambur-hamburkan uang, buang-buang waktu yang tidak bermanfaat, kemudian keluar malam untuk sekedar jalan-jalan sama teman padahal posisi Anda seorang janda. Itu sesuatu yang mengkhawatirkan. Maka mendingan menikah saja kalau memang tidak ada jaminan Anda tidak akan melakukan semua itu. Maka mendingan apa? Menikah. Tapi cari suaminya yang baik. Dalam surah Al-Ahzab pada ayat yang ke-35. Surat apa? Al-Ahzab. Tahu ceritanya Ummu Salamah? Ummu Salamah itu waktu Abu Salamah sakit ketika datang di kota Madinah. Abu Salamah ini kan laki-laki yang tanggung jawab luar biasa. Orangnya lemah lembut kepada istrinya. Orangnya sangat sayang kepada istrinya. Ibadahnya juga baik. Maka ketika Abu Salamah itu sakit, Ummu Salamah itu ngomong, Abu Salamah, kalaupun sampai kamu meninggal, saya tidak akan nikah lagi. Karena apa? Saya tidak akan ketemu yang sebaik kamu.
Kamu ini baiknya luar biasa. Abu Salamah bilang, jangan, sudah nikah saja. Siapa tahu Allah berikan untukmu suami yang baik. Sudah, ketika Abu Salamah meninggal, Ummu Salamah itu berdoa. Doanya apa? Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minhu. Ya Allah, berikan kepadaku ganjaran dari musibah ini dan berikan untukku ganti yang lebih baik. Sudah, setelah itu Ummu Salamah sempat mikir, berikan untukku ganti yang lebih baik. Sempat mikir, Bu. Mikirnya apa? Siapa sih yang lebih baik dibanding Abu Salamah? Kayaknya kok enggak ada ya. Enggak berapa lama setelah iddahnya selesai, datang lamaran dari Abu Bakar. Sama Ummu Salamah ditolak. Bayangin, sampai sekelas Abu Bakar itu tidak bisa mengalahkan kebaikannya Abu Salamah. Kata Ummu Salamah, maaf ya, nampaknya Abu Bakar tidak lebih baik dibanding Abu Salamah. Bukan dalam artian derajatnya di dalam keimanan, tapi apa? Baik dalam memperlakukan istri. Setelah lamarannya Abu Bakar ditolak, tidak lama datang lamaran dari siapa? Umar. Termasuk juga lamarannya Umar ditolak dibanding, maaf ya, Umar tidak lebih baik dibanding Abu Salamah. Baru yang terakhir dilamar siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus Ummu Salamah bilang apa? Nah, kalau Nabi Muhammad, ya tidak ada yang lebih baik dibandingkan Nabi Muhammad. Artinya apa? Kalau yang ngelamar Nabi Muhammad, ya saya yakin pasti Nabi Muhammad lebih baik dibandingkan Abu Salamah. Dan akhirnya betul-betul nikah. Dia mendapatkan suami yang lebih baik, walaupun awalnya dia tidak ingin menikah. Nah, sekarang Anda buka surat apa tadi? Al-Ahzab, ayat yang ke-35. Perhatikan, pada ayat Al-Ahzab 35 yang terakhir, lihat, yang terakhir. Anda kalau buka Quran atau buka di online, di Quran online, buka Al-Ahzab 35 pada potongan yang terakhir, penutup ayatnya, Allah katakan apa? Allah berfirman, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah siapkan untuk mereka, mereka ini atasnya itu, ayat di atasnya. Allah siapkan untuk mereka, apa yang Allah berikan untuk mereka? Maghfiratan, ampunan. Wa ajran 'azima, dan pahala yang besar, yaitu surga. Allah siapkan untuk mereka ampunan, dan Allah siapkan untuk mereka ganjaran yang besar, yaitu surga. Sekarang pertanyaan besar, siapa mereka yang oleh Allah disiapkan bagi mereka ampunan dan pahala surga? Sekarang kita baca ayatnya. Nomor 1, innal muslimina wal muslimat. Nomor 1, orang Islam, entah mereka laki ataupun perempuan. Berarti perempuan di sini, Bu, umum, baik dia gadis, ataukah dia perempuan yang bersuami, ataukah dia perempuan seorang janda. Tapi syarat pertamanya dia muslim. Yang kedua, wal mu'minina wal mu'minat. Perempuan tadi adalah seorang perempuan, entah gadis, entah bersuami, entah janda, tapi imannya kuat. Berarti panjenengan, apabila ada seorang janda, maka yang nomor 1, Islamnya diperbaiki, imannya diperkuat. Wal qanitina wal qanitat. Seorang perempuan yang senantiasa taat. Taat di sini, taat kepada Allah, taat kepada Nabi Muhammad, menjalankan syariat Islam dengan sempurna. Muslimah, mu'minah, qanitat. Qanitat, senantiasa taat kepada Allah dan Rasulnya. Yang keempat, wassadiqina wassadiqat, yang senantiasa jujur. Jadi tidak pernah melakukan kedustaan. Ucapannya jujur, kalau dia berdagang dengan jujur, ketika dia berinteraksi dengan orang lain, dia berinteraksi dengan orang lain dengan jujur. Wassabirina wassabirat, dan dia seorang perempuan yang sabar. Kalau seorang janda berarti dia sabar menerima
ketetapan takdir dari Allah. Dia sabar betul ketika dia ada godaan, dia sabar. Ketika ada kesulitan, dia juga sabar. Ketika muncul permasalahan, dia juga sabar. Was-sabirina was-sabirat. Yang keenam, wal khashi'ina wal khashi'at, yaitu mereka yang khusyuk. Jadi seorang janda termasuk di dalam ayat ini yang ibadahnya kepada Allah senantiasa khusyuk. Wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat, seorang janda yang tidak pernah lupa sedekah. Maka janda masuk di dalam ayat ini. Walaupun dia seorang janda, tapi dia tetap sedekah. Yang pertama muslim, yang kedua mukmin, yang ketiga senantiasa taat kepada Allah dan Rasulnya, yang keempat senantiasa jujur di dalam ucapannya, muamalahnya, interaksinya, yang kelima senantiasa sabar, yang keenam senantiasa khusyuk, yang ketujuh senantiasa ikhtiar untuk tetap bersedekah, yang kedelapan was-shaimina was-shaimat, dia tidak lupa puasa. Selain puasa Ramadan, dia juga berpuasa dengan puasa yang sunnah. Nah, apalagi untuk seorang janda, puasa ini juga untuk menahan apa? Hasratnya. Untuk menahan hasratnya. Dia senantiasa berpuasa. Wal hafizina furujahum wal hafizat, dan senantiasa menjaga kemaluannya. Berarti dia apa? Menjaga kehormatan. Dia tidak gampang-gampangan chatting dengan laki-laki. Dia tidak dengan mudah nongkrong dengan laki-laki. Dia jaga kehormatan kemaluannya. Yang kesembilan, wadzakirinallaha katsiran wadzakirat, dan dia merupakan seorang wanita maupun laki-laki, termasuk di dalamnya janda yang banyak berzikir kepada Allah. Apa yang mereka dapatkan? A'addallahu lahum maghfiratan, Allah akan siapkan untuk mereka ampunan, wa ajran azima, dan pahala besar yaitu syurga. Nah, berarti ibu-ibu, jalan syurga itu tidak berbicara tentang status. Faham gak? Apakah dia seorang gadis yang belum menikah? Selama 9 perkara dalam Al-Ahzab 35 ini mereka lakukan, dia dapat syurga. Ataukah dia seorang wanita yang bersuami? Berarti dia seorang istri. Ketika 9 poin pada Al-Ahzab 35 ini dia lakukan, insya Allah dia dapat syurga. Ataukah dia seorang janda? Ketika dia melakukan 9 hal dalam Al-Ahzab 35 ini, maka insya Allah itulah jalan syurganya ketika dia seorang janda. Nah, sekarang saya kasih khulasah. Khulasah itu apa? Rangkuman. Jadi rangkumannya begini. Nomor 1, Bu. Apa jalan syurganya seorang janda? Nomor 1, ketika ada seorang janda, maka jalan syurganya tidak tentu menikah dan tidak tentu tetap menjanda. Tapi dia cek mana di antara dua keadaan ini yang paling berpotensi mendatangkan pahala untuknya dan yang paling berpotensi menjauhkan dia dari dosa. Maka poin pertama, tidak harus menikah, tidak pula harus memilih tetap mempertahankan status janda. Tapi dicek dalam dua posisi tadi, mana yang paling mendatangkan pahala untuknya dan mana yang paling menjauhkannya dari dosa. Itu nomor 1. Kemudian yang kedua, jalan surga seorang janda
ketika dia janda yang memiliki anak, ketika dia fokus mendidik anaknya dengan sempurna. Seperti siapa contohnya? Ada minimal 3. Nomor 1, ibunya Al-Imam Malik bin Anas. Ibunya Imam Malik. Dia merawat anaknya dalam keadaan suaminya sudah meninggal sampai anaknya itu menjadi ulama besar. Nomor 2, ibundanya Imam Syafi'i. Dia tidak menikah lagi, tapi dia fokus untuk urusan anaknya. Maka itulah jalan surganya. Yang ketiga, contohnya siapa? Ibundanya Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri. Apa kerjaannya? Tukang jahit. Tapi dia tidak pernah mengambil hasil dari jahitannya untuk dirinya, tapi dia fokuskan hasil itu untuk anaknya. Coba, hebat gak? Wes, bismillah lah, saya ganti urusan-urusan saya dengan fokus pada pendidikan anak. Itu jalan surga yang kedua. Jalan surga yang ketiga adalah menjalankan Al-Ahzab 35. Dan penutupnya, ingat, jangan mau dianggap remeh ketika posisi Anda seorang janda. Jangan mau dilecehkan, jangan mau dijadikan bahan candaan, dan Anda harus tetap menjaga kewibawaan. Ojo celometan. Jangan apa? Celometan. Maka tetap jaga kehormatan. Jangan mau direndahkan. Itu ibu-ibu sekalian yang dapat kami sampaikan di pagi hari ini. Semoga ada manfaatnya. Dan ibu-ibu, kalau punya teman yang mungkin perlu kajian ini, jangan lupa di-share aja. Ini loh Mbak, mungkin sebagai pertimbangan. Apalagi kalau Anda punya teman dan dia seorang janda, kok nampaknya kurang pandai menjaga diri, eman-eman. Nanti dia malah apa? Malah dipermalukan dan malah apa? Mati YouTube-nya Mas Arief. Sebelum kita tutup, perhatikan. Ada satu program dari Yayasan Sayap Dakwah Organizer, yang program ini adalah program wakaf cerdas. Program apa? Wakaf cerdas. Yaitu sekali wakaf, tapi pahalanya mengalir dan di tempat yang tepat untuk anak yatim, mencetak penghafal Al-Quran, mencetak anak yatim yang akan dididik dengan baik, dan di pondok-pondok yang memang pondok itu lebih concern kepada murid-murid yang kurang mampu. Jadi sedekah apa? Wakaf seekor ayam. Nanti ayam itu dibeli dengan harga Rp100.000. Tapi ingat, itu bukan cuma harga ayamnya tok. Termasuk Rp100.000 itu untuk biaya kandangnya, biaya pakannya selama 1 tahun, dan biaya perawatannya. Setiap ayam itu bertelur, selain Anda sudah dapat pahala wakaf ayamnya, dapat sudah. Selain Anda juga sudah dapat pahala wakaf makanannya, kandangnya, biaya perawatannya, Anda dapat nilai plus. Setiap hari ayam itu bertelur, Anda dapat pahala memberi makanan untuk anak yatim. Paham enggak? Nah, maka apabila Anda tertarik, silakan hubungi di nomor yang tercantum di layar YouTube maupun TikTok Anda. Barakallahu fikum. Mari kita tutup kajian kita di pagi hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.